Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji bagi Allah, Tuhan yang telah melapangkan dada para hambanya dengan cahaya iman. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia dan paling rendah hati di hadapan Tuhannya dan sesamanya. Kita sering mendengar bahwa bulan Ramadan adalah bulan pembakar dosa. Namun seringkali kita lupa bahwa ada satu dosa yang sulit untuk terbakar karena ia bersembunyi di balik jubah ibadah kita, yaitu merasa paling benar. Hari ini mari kita jujur kepada diri kita masing-masing. Pernahkah kita merasa lebih suci daripada orang yang belum pernah ke masjid? Pernahkah kita merasa lebih paham agama sehingga menutup telinga dari pendapat orang lain? Jika iya, maka ada berhala di dalam hati kita yang harus dihancurkan sebelum bulan Ramadan ini berlalu. Ada sebuah fenomena berbahaya dalam beragama, yaitu ketika ilmu dan ibadah bukannya membuat seseorang semakin menunduk, namun malah membuatnya makin mendemak. Inilah yang disebut oleh para ulama sebagai al-ghurur atau tertipu oleh amalnya sendiri. Iblis tidak diusir dari surga karena ia malas beribadah. Iblis adalah makhluk yang sangat alim dan ahli ibadah pada mulanya, namun ia hancur dengan satu kalimat, "Ana khairum minhu," aku lebih baik darinya. Dalam media sosial saat ini, merasa paling benar semakin tumbuh subur. Kita begitu mudah menyalahkan, membid'ahkan, dan bahkan merendahkan orang lain hanya karena perbedaan pendapat. Padahal esensi dari puasa sendiri yaitu menundukkan nafsu, dan nafsu yang paling liar bukanlah nafsu untuk menahan lapar, melainkan nafsu untuk diakui menjadi orang yang paling benar. Lawan dari sifat merasa paling benar adalah tawadhu. Tawadhu adalah rendah hati, bukan berarti menghina diri kita sendiri, tapi kita menyadari bahwa setinggi apapun ilmu yang kita miliki, itu hanyalah setetes air samudera ilmu Allah yang tidak bertepi. Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 37, "Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung." Orang yang rendah hati memiliki ciri tidak merasa paling benar. Ia melihat orang yang lebih tua sebagai orang yang lebih banyak amalnya, dan melihat orang yang lebih muda sebagai orang yang lebih sedikit dosanya. Dengan cara pandang ini, tidak ada rasa celah paling benar untuk tumbuh. Anak-anak yang solih dan solihah, salah satu keberhasilan puasa seseorang adalah tumbuhnya keterbukaan hati. Dalam khazanah Islam, kita mengenal para imam mazhab yang luar biasa, yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, "Pendapatku benar dan mengandung kemungkinan salah, dan pendapat orang lain salah, namun mengandung kemungkinan benar." Seorang ulama besar pun, ia tidak berani mengklaim kebenaran mutlak atas pemikirannya. Mari kita renungkan analogi ini. Hujan yang turun dari langit tidak akan pernah menetap di bumi yang tinggi dan licin. Air itu akan turun ke lembah yang lebih rendah. Begitu juga dengan rahmat ilmu Allah. Ia tidak akan menetap di hati yang keras seperti gunung. Rahmat Allah hanya akan bersemi di hati yang rendah, lembut, dan luas seperti lembah. Di sisa Ramadan kali ini, mari kita latih lisan kita untuk tidak menghakimi orang lain. Mari kita latih hati kita untuk menerima kebenaran, meskipun ia datang dari orang yang statusnya lebih rendah dari kita, atau bahkan dari orang yang kita benci sekalipun. Kebenaran adalah hak milik orang mukmin. Dimanapun ia menemukannya, ia berhak mengambilnya. Sebagai penutup, marilah kita berdoa agar puasa kita tidak hanya mengubah jam makan kita, tapi juga mengubah struktur hati kita. Dari hati yang sempit dan merasa paling benar, menjadi hati yang luas, rendah hati, dan selalu haus akan ilmu. Semoga kita keluar dari bulan Ramadan ini bukan sebagai orang yang merasa paling suci, melainkan sebagai hamba yang penuh kekurangan sehingga terus memperbaiki dirinya hingga akhir hayat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.